Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani wa akhawati billah, keluarga besar Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah cabang Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati dan insyaallah selalu dikenang. Pada kesempatan ini kita semuanya, mulai dari pengurus yayasan, para pimpinan lembaga pendidikan Al-Utsaimin, Al-Fauzan, Utsman bin Affan dan SD IT Al-Utsaimin, kita bergabung di sini. Ini sebenarnya adalah suatu karunia. Kita bisa sama-sama untuk meraih kebaikan dan pahala. Sebab berkumpulnya kita di rumah Allah ini, kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Majelis kita yang seperti ini dicari-cari oleh para malaikat dan diberikan rahmat, serta di akhir majelis kita dapat bingkisan berupa ampunan. Oleh itu bersyukur kita kepadanya atas karunia yang diberikannya. Tentu saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya, Ustaz Alisman di Yayasan, Ustaz Edi di Penjaminan Mutu, Mudir Utsaimin, Buya Godang, Dr. Ihsan Azhar, dengan para kepala sekolah dan para kabid, para pimpinan, kemudian juga Syekh Fitri Ali Masnur yang sedang tugas belajar, tugas ya, karena kita memang berkeinginan semua yang tergabung di sini harus melanjutkan studi. Ya, semuanya harus melanjutkan studi, tapi giliran itulah ya Ustaz Rahimi harus sampai dokter Ustaz. Nah, soal kami tidak lama kadaluarsa lagi. Nah,
para pimpinan Al-Fauzan, para kabid, kepala sekolah, dan seluruh guru dan karyawan serta karyawati. Ketua Besar Utsman bin Affan di Tahfizul Quran dengan seluruh jajarannya, kemudian SDIT Al-Utsaimin, Ustaz Mudir Muharyadi, Fadilatul Syekh Dr. Muharyadi, terima kasih telah menjadi tuan rumah. Jazakallahu khairan. Serta saudara-saudariku semuanya yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama. Semua di sisi Allah besar nilainya. Oleh Yesus, terima kasih sekali lagi pada semuanya atas kebersamaan ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang mengumpulkan kita, sama-sama mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada yang bertanya, orang itu apa, siapa sih imamnya? Kita jawab, imam kita Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang bilang kita ini ada imam kita. Imam kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kenapa acara ini penting? Dulu sebelum masjid ini berdiri, Ustaz Alisman ya, kami di pimpinan pusat mengatakan baik Syekh Al-Jassar atau yang lain, ataupun yang musyrif am kita Syekh Buya kita Ahmad Zawawi, mengamanahkan kepada kita semua melalui kami di yayasan bahwa masjid ini karena posisinya boleh dikatakan strategis, harus menjadi salah satu dari mercusuar dakwah di Bangkinang ini. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang bisa kita lakukan hari ini adalah mengumpulkan kita semua di sini. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ini bukan beban, tapi adalah salah satu tugas besar kita bersama untuk meramaikan masjid ini. Kalau tidak kita, siapa lagi? Supaya yang kedua, yang berwakaf bersemangat untuk selalu berwakaf karena dimanfaatkan dan pahalanya semakin banyak direkap oleh para malaikat. Oleh itu terima kasih juga pada semuanya telah bisa bersama. Yang ketiga, kita memang perlu untuk saling bertemu, karena Utsaimin, Al-Fauzan, Utsman bin Affan dan SD ini adalah keluarga besar kita. Majunya Utsaimin adalah kebanggaan Al-Fauzan. Tersebutnya Al-Fauzan membesarkan hati Al-Utsaimin. Sedikit murid Utsman, kesedihan juga bagi yang lain. Tetapi orang kadang memulai dengan 2-3 murid, kita alhamdulillah sudah belasan. Jadi jangan hanyut dengan kesedihan. Insya Allah habis sedikit datang banyak. Ya, sekarang tak apa bersusah-susah dulu, besok mungkin lebih lagi. Jadi oleh sebab itu tak ada apa-apa. Yes, 17 Ustaz Mudir, 18 banyak itu. Banyak. Nah, ada sekolah mulai 2-3 murid. Alhamdulillah jadi sekolah besar. Ummu Sulaim 2. Subhanallah, sekarang sudah nak buka cabang 2. Masya Allah. Jadi insya Allah Ta'ala bersama kita
insya Allah bisa. Walaupun mudir risau nih, ya, sebab terancam pengurangan subsidi. Ustaz Alisman yang kau nobongi, masalahnya awak tidak jadi kayu Ustaz, masalah Ustaz. Jadi alhamdulillah. Ala kulli hal. Ibarat kata Pak Mendiang waktu Basyuni dulu, ketika banyak tuntutan mahasiswa, ketika beliau jadi dubes, sebenarnya maksud hati nak memeluk gunung katanya. Apa daya piti tak ada. Itu boleh kurang. Saya selalu bilang sama Buya Godang, sama Goluna dengan Ustaz Edi, tidak ada pengurangan Ustaz, yang ada penambahan nilai. Cuman tentu semuanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku serta kemampuan yang ada. Kalau maksud hati itulah. Alhamdulillah, kalau kebijakan itu ada di tangan kita, kekuasaan ada di tangan kita, insya Allah. Tapi apa boleh buat, kemampuan kadang-kadang terbatas. Ustaz Rahim, nah, makanya doakan ya Ustaz. Nah, sesuai dengan kesanggupan kita. Tapi alhamdulillah, semangat dan keikhlasan mengalahkan segalanya, insya Allah ta'ala. Yang ketiga, ikhwani akhwati fillah, kita memang harus sering bertemu, karena bertemu dengan orang-orang soleh ini, bertemu dengan orang-orang baik-baik ini adalah semacam charging bagi kita untuk menambah kembali semangat untuk selalu berbuat, bahwa kita ternyata tidak sendiri. Sampai kata-kata orang Arab sendiri, mautul jama'ati ahwan, mati bersama itu lebih ringan, apalagi kalau hidup. Ya, mati saja asal bersama lebih ringan, apalagi kalau hidup bersama. Alhamdulillah, Utsaimin sudah mandiri, Masya Allah bisa berbagi. Apa yang dipinjam tadi Ustaz? Sound systemnya masih dipinjam. Mana tahu nanti setelah ini Utsaimin berpikir, memang sudah lama juga kita nak memperbaharui, jadi biar ditinggal saja solusi itu. Ya. Boleh hutang lunak, boleh hibah mutlak. Iya, hibah mutlak. Iya. Ustaz Edi, Ustaz Alisman ya, kita mohon aja lah Utsaimin mengikhlaskannya. Nah, tapi kalau tidak, mudah-mudahan rezeki selama hidup kita tentu ada, insya Allah ta'ala. Sedikit demi sedikit kita akan lanjutkan. Yang kelima, kaum muslimin, para ikhwah semuanya, iman kita itu seperti pakaian. Kalau tidak dicuci atau tidak disetrika, dia akan lusuh dan kusut. Dia akan kotor dan terkontaminasi. Maka membersihkannya perlu majelis-majelis ilmu seperti ini. Bagi saya yang menyampaikan, apalagi bagi yang belum mengetahui atau sudah mulai lupa-lupa ingat, ya kadang bahwasanya melihat saudara kita bersemangat, kita biasanya ikut pula bersemangat. Tapi kalau tidak ada yang menjadi contoh bagi kita, misalnya sekarang nampak Buya Godang duduk di majelis ini, saya pun sebenarnya semangat juga kalau saya duduk di situ. Andai beliau mau menggantikan, sekarang ini saya mau duduk di situ. Karena apa? Subhanallah, ini akan menekan rasa ego kita. Saya melihat di Madinah itu sering dosen senior saya, profesor doktor, tapi duduk bersila bersama saya, yang ngajar
Ahlan, Masya Allah. Dokter, Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya datang juga. Nah, tadi kita sudah berikan izinnya kan, karena beliau belajar. Alhamdulillah. Ditinggal kelas tadi, Ustaz? Enggak? Dosen enggak datang. Alhamdulillah. Pagi datang. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kalau antum capek sambil tidur-tidur enggak apa-apa, Ustaz. Nah, jazakallah khair. Baik, saya lihat para dosen saya yang senior yang jadi gurunya murid dia dulu waktu kuliah. Subhanallah, bagi kita untuk apa dia duduk lagi? Ya, bahkan yang jadi guru wiridnya itu, katakanlah wirid guru kajinya itu, dulu ketika dapat STU3-nya tidak mumtaz juga. Karena memang tidak sedikit orang di kertas tidak mumtaz, tetapi di lapangan ilmunya lebih tinggi dari yang mumtaz itu. Nah, mustahil. Dan itu contohnya, muridnya ngajar di Masjid Nabawi, lulus verifikasi, bahkan sekarang jadi anggota kibaril ulama, jadi anggota ulama senior Arab Saudi. Walaupun umurnya masih junior, tapi jadi anggota majelis ulama besarnya. Itu tandanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setiap kita memerlukan duduk seperti ini. Oleh sebab itu mudah-mudahan, karena hanya sekali sebulan, kemudian ini menjadi sarana bagi kita untuk sering menjalin silaturahim. Berkata Imam Ali bin Madini atau selainnya, al-ilmu silatun baina ahlih. Ilmu itu menjadi penyambung bagi ahlinya. Bahkan ada yang mengatakan nasab paling panjang itu adalah ilmu. Nasab yang paling panjang dan berkekalan itu adalah ilmu. Tidak pernah mati. Mudah-mudahan dengan satu kalimat yang kita dengar merubah keadaan dan situasi kita sendiri. Oleh sebab itu kita berharap pada Allah SWT, Allah lapangkan hati kita untuk memahami dan dikuatkan untuk mengikuti. Kemudian kenapa pelajaran yang kita awali ini berkaitan dengan akidah? Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah, sebab perubahan yang paling mendasar yang membuat arah kita bergeser dan memecah barisan kita dari besar menjadi barisan kecil-kecil adalah perubahan di keyakinan dan akidah. Jadi setiap penyimpangan yang membentuk aliran-aliran keagamaan yang kadang tidak sedikit berujung kepada kesesatan dan keluar dari agama, memang bermula dari salah dalam pijakan memahami akidah. Lihat aliran-aliran dalam agama Islam hari ini. Kita tidak bicara tentang bahasa jahiliyah dulu. Hari ini aliran apa yang menyimpang? Pasti masalahnya di akidah. Aliran pertama muncul Khawarij. Khawarij itu adalah keyakinan bahwasanya dosa besar membuat pelakunya kafir, dan bila pelakunya kafir darahnya halal, dan bila darahnya halal memeranginya wajib, dan bila memeranginya wajib, siapa yang tidak ikut memerangi berarti bersekongkol dengan orang yang wajib diperangi itu, sehingga akhirnya mereka mengafirkan semua yang tidak sepaham dengannya.
Sampai-sampai makanan yang diberikan oleh mereka yang tidak sepaham dengannya jadi haram. Ini ada kisah aneh di penjara. Dia dikasih makan oleh orang penjara, tidak mau makan. Alasannya apa? Makanan itu dari pemerintah. Pemerintah itu taghut. Jadi makanan dari orang kafir itu haram. Padahal Nabi kita alaihissalatu wassalam, Al-Quran menghalalkan makanan walaupun dari orang kafir, kecuali yang harus disembelih dengan bismillah. Mereka kan dikasih logo orang kafir, jadi buang logo tidak pasti disembelih kan ya. Logo tahu logo-nya bonbon, permen. Nah, apalagi kalau dikasih uangnya. Nah, kaum muslimin muslimat. Nah, ketika dikasih makan tidak mau. Alasannya dari berasnya dari bulog dari pemerintah dari orang kafir tidak halal makanannya. Lalu di mana dia makan? Diantar oleh orang tuanya atau keluarganya. Keluarganya beli beras di mana? Di pasar. Pasar milik siapa? Pemerintah. Beras pasar diambil dari mana? Dari bulog. Bulog milik siapa? Pemerintah lagi. Ujung-ujungnya nanti orang tuanya dikafirkannya juga. Ini keyakinan. Orang Syiah menyimpang lagi dari agama juga karena keyakinan bahwa agama ini harus titisan dari Nabi kepada keluarganya, dari Nabi ke keturunannya. Sebab tidak bisa diterima dari yang lain. Akhirnya mereka hanya wala kepada Ahlul Bait. Yang lucunya walaknya hanya kepada keturunan Husain. Hasan ditinggalkan karena keyakinan yang menyimpang dari garis yang telah ditentukan. Lahir aliran Qadariyah, juga keyakinan dan akidah. Paham Murji'ah juga gara-gara keyakinan dan akidah. Bahkan orang-orang yang nyerempet ke masalah kemusyrikan seperti yang cari barakat ke kuburan-kuburan keramat, itu juga masalahnya dari salah dalam mengambil akidah. Belum lagi kaum munafikin, bahkan ateis. Bisa mereka jadi ateis karena keliru dalam memahami ayat atau hadis. Ayat atau hadis. Makanya seluruh penyimpangan sejak di zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita adalah masalah dari berpusat dari akidah. Sampai karena lemahnya masalah akidah itu, ada yang mengatakan apakah kita mesti ikut kepada Nabi dalam segala hal? Iya, dalam kuliah ada. Memangnya harus kita ikut Nabi semua? Nabi kan orang Arab, kadrun. Nah itu lagi. Kalau kita orang Indonesia, jadi kita ambil yang sesuai dengan budaya Indonesia, kita tinggalkan yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ini hakikatnya yang dikatakan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan dulu. Yang dibawa oleh Nabi itu bertentangan dengan kearifan lokal orang-orang Arab masa itu. Ayat Al-Quran bercerita, wa idza qila nattabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ikutlah, apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah, lalu mereka mengatakan kami ikut apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami.
turun-temurun. Karena bagi mereka yang turun-temurun itu lebih tinggi daripada yang benar-benar turun dari yang maha tinggi. Jadi yang turun-temurun lebih tinggi dari yang turun dari yang maha tinggi. Oleh itu ikhwani fillah, itu sebabnya kenapa kita mulai dengan akidah. Yang kedua, bahwa pengikat yang paling kuat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pengikat yang lebih kuat daripada ikatan akidah. Makanya ketika pemahaman as-salaf dibenturkan dengan pemahaman khalaf, tidak mungkin mereka dipersatukan dalam persatuan yang kuat. Sebab apa? Salaf ini pemahamannya, khalaf ini pemahamannya. As-salaf menjadikan akal sebagai kendaraan, sedangkan khalaf menjadikan akal sebagai pengendara. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Tidak tahu ya. Kalau antum jadikan kuda itu mengendarai antum, penat tidak antum? Hah? Kudo naik ke kudo awak, hasilnya apa? Tahu orang patah-patah pinggang awaknya. Makanya kalau as-salaf menjadikan akal itu sebagai kendaraan, bila sampai ke suatu tempat pengendara masuk, kendaraan ditinggal, sah? Tapi khalaf tidak, menjadikan akal itu sebagai pengendara. Bila sampai ke tempat, kendaraannya masuk, pengendaranya tinggal. Yang seperti ini tak akan mungkin sama. Ini yang masuk kudanya, ini yang masuk orangnya. Sampai di ruang rapat, apa hasilnya? Bakalau manusia aja kudo, manang-manang. Wih, bakalau uang jokudo mana-mana, mana uang? Biar belas nak dicoba. Pasti kalah lah manusia satu lawan satu kan? Apalagi kalau kudanya 9, manusianya 1. Apalagi yang menggunakan akal sebagai pengendara 9, yang menjadikan akal sebagai kendaraan tinggal 1. Kalau adu kekuatan atau fisik kalah. Kalau poting juga kalah. Apalagi kalau menggunakan alat kekuasaan. Oleh sebab itu makanya antara as-salaf dengan khalaf memang susah ketemu. Seperti tadi, yang satu menjadikan akal sebagai kendaraan, yang satu menjadikan akal sebagai pengendara. Akhirnya tidak ketemu. Makanya ini datang, ini pergi, ini tiba, ini berlalu, sampai kembali semuanya mengikuti as-salaf dalam metodologi ini, yaitu menjadikan akal sebagai kendaraan, bukan sebagai pengendara. Sebab apa? Kita kembali lagi, sesatnya aliran-aliran sesat tadi berdasarkan dalilkah atau berdasarkan akal pikiran? Ayo, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau berdasarkan akal pikiran? Kesesatan yang ada berdasarkan akal atau berdasarkan dalil? Akal. Berdasarkan akal yang tak berdalil. Contoh, siapa yang dari keluarga Ahlu Baiti Rasulillah pasti masuk surga. Ada dalilnya? Ada dalilnya? Enggak ada. Lalu kenapa ada keyakinan ini?
karena pikiran dan perasaannya. Masa keluarga Nabi tidak masuk surga? Sampai terjadi perdebatan panjang, apakah orang tua Nabi masuk surga atau masuk neraka? Kalau pakai perasaan tidak mungkin. Apa sebab? Enak aja antum bilang ayah antum dan mak antum masuk surga, ayah Nabi dan ibu Nabi masa masuk neraka? Sah? Betul kan? Tapi yang dibahas ini dulu, nanti perang perasaan kita. Nah, ini dibahas ini. Ini sebagai contoh. Makanya Syiah di sini sesatnya, karena tidak mungkin lebih hebat dari keluarga Nabi kecuali keluarga Nabi juga. Maka mereka mengangkat imam-imam 12 itu. Sesatnya orang Qadariyah berasal dari akal atau berdasarkan di Al-Quran dan Sunnah? Dari akal lagi. Masa Allah tentukan dia masuk neraka, kemudian dia berbuat dosa dihukum oleh Allah SWT? Itu berlaku karena takdirnya. Pikiran lagi. Tapi kalau berdasarkan dalil, apa kata Nabi SAW? I'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semuanya dimudahkan mengamalkan apa yang diciptakan untuknya. Sesat lagi gara-gara perasaan. Orang-orang yang ghulu terhadap guru dan syekh, guru dan syekh juga pakai perasaan. Banyaknya orang sampai cium bolak-balik telapak syekh, sampai infeksi pula gara-gara dicium-cium, dihisap kadang. Dihisap orang kadang tangan sampai infeksi buat dia. Nah, dari mana? Perasaan lagi. Di mana dalilnya? Yang menyuruh kita mengkultuskan syekh. Nah. Makanya ikhwani fillah, ketika menggunakan akal sebagai pengendara, kita akhirnya menjadi budak akal. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah tetap melihat orang yang menjadikan hawa itu kan keinginan lahir dari pikiran dan perasaan, menjadi ilahnya, yaitu pujaan atau Tuhannya. Maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seorang sampai hawanya tunduk kepada apa yang aku bawa. Nabi bawa apa dia? Bawa ilmu. Kalau perasaan tidak ada, semua kita sudah punya perasaan. Yang dibawa oleh Nabi adalah ilmu. Bahkan Nabi dilarang mengikuti hawa dan keinginan orang lain. Karena kalau ikut hawa orang yang lain itu, Nabi pun bisa disesatkan. Makanya Nabi tidak mau mengikuti hawa orang tersebut. Itu sebabnya kenapa kita memulai kajian dengan akidah, supaya kita paham seperti apa harus kita berakidah. Khususnya kita satu keluarga ini harus seragam seperti apa yang diajarkan Nabi SAW. Ya, untuk apa kita bajunya seragam tetapi keyakinannya beragam? Baju seragam, keyakinan beragam. Kalau sudah keyakinan beragam, berarti banyak ragam kita nanti. Pasti banyak. Jadi baju seragam, pikiran beragam, tentu banyak beragam. Banyak beragam lagi. Oleh sebab itu, maka kita perlu untuk benar-benar seragam zahir dan batin. Oleh sebab itu, saya dan juga masyayikh kita ini dengan sangat terbuka,
Ya, dengan sangat terbuka kita berdiskusi. Nanti ketika ada suatu masalah yang susah untuk diyakini, Ustaz jangan maksakan keyakinan Ustaz. Tidak boleh memaksakan keyakinan. La ikraha fid din. Iya. Tetapi meyakini yang salah itu adalah salah. Maka wajib untuk dibetulkan. Memang tidak boleh maksakan. Tapi kalau tahu kita itu salah. Nah, seperti yang tadi, orang mengakui asal ayahnya kiai, maka anaknya mesti jadi harus jadi gus langsung walaupun tak belajar agama. Akhirnya ayahnya wali, anaknya jadi wali juga walaupun wali majzub setelah itu. Wali majzub, wali yang tidak berakal. Ini kan mainan-mainan yang dibuat-buat. Ya, ternyata salah kaji, dia dipasung, oh itu wali majzub namanya. Akhirnya pokoknya semakin gila semakin wali. Lucu tuan-tuan, semakin gila semakin wali. Lucu ini. Tapi itulah karena ikut perasaan. Kalau antum ikut ilmu, enggak ada pula zaman Nabi sahabat yang gila gara-gara cinta sama Allah dan Rasul. Enggak ada lah. Yang gila karena cinta sama Allah dan Rasul sehingga jadi wali majzub. Padahal di antara mereka ada orang-orang yang dijamin masuk surga. Berarti ada masalah dengan keyakinan. Ada masalah dengan keyakinan. Atau Masya Allah, di zaman ini kan banyak orang pandai main sinetron. Apa main sinetron? Enggak tahu sinetron, drama. Ya, dengan sedikit membelakkan mata seolah-olah melihat ada yang datang, langsung ditafsirkan sedang memperhatikan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sih. Kalau datang Nabi kenapa membelalak, harusnya tersenyum kan? Belakang mata. Iya, karena kita memang suka nonton sinetron, maka lakon seperti ini jadi laku. Lakon seperti ini jadi laku. Orang nak bertemu dengan Nabi payah, dia setiap hari komprehensi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan bacaan tertentu. Sampai pula ada syariat baru yang diterima langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, di sini penting kita akidah yang lurus supaya kita tidak salah urus. Makanya Ustaz Masya Allah, kita harus sama-sama bekerja kita di sini Ustaz. Ya, supaya kita memang tidak, setidaknya atas nama Lajnah Khairiyah Mushtarakah, tidak ada yang berkeyakinan menyimpang yang membuat kita di akhirat nanti salah timbang. Salah timbang. Awak berharap timbangannya berat, ternyata tidak ada nilainya sama sekali. Maka oleh sebab itu maka dimulai dengan akidah. Sebab ketiga, Nabi SAW berhasil menyatukan sahabat yang dulu berserakan, berhasil memadukan hati yang dulu saling bermusuhan, berhasil membuat pucuk pimpinan yang seluruh suku dan kabilah tunduk dan taat. Sebab zaman jahiliyah tidak ada yang namanya pemerintah, enggak ada. Yang ada kepala suku. Jadi pimpinan tertinggi kepala suku, tidak ada amir, tidak ada khalifah, tidak ada pimpinan negara, yang adalah kepala suku. Tuan-tuan tahu sendiri, kalau suku yang dinaikkan, maka tawuran yang paling banyak terjadi. Sah? Kalau suku yang dinaikkan, saya suku Domo merasa lebih hebat dari suku Bilang misal. Apalagi kalau daerah Kampar Kiri saya Domo sih saya. Ya dah. Enam. Apalagi dulu kabarnya datuk kami Domo itu dulu menang sayembara, menghanyutkan limau di tengah air yang mengalir. Semua limau datuk suku yang lain tidak masuk gol. Domo yang masuk gol.
maka bonusnya adalah seluruh pulau yang timbul akibat abrasi, tanah-tanah delta di sepanjang Sungai Kampar milik orang Domo. Nah, ingat-ingat tuh ya. Jangan kalian buat nanti taman wisata tanpa izin kami orang Domo, nanti kualat. Nah, itu warisan nenek moyang itu. Banyak yang tidak tahu tuh. Kalau bupati nanti nak buat minta izin orang Domo, Ibu ya, ingatkan itu. Dicatat dalam sejarah. Nah, ini banyak yang tidak tahu nih. Besok datang kampai man. Petapang basah. Itu ya. Nak kuasai pula pulau-pulau itu nanti milik orang Domo tuh man. Ya. Cuman saya tidak jadi datuk, itu masalah yang tidak bicara banyak. Ya, tapi itulah dulu yang diwariskan dari orang-orang tua dulu. Jadi memang menang. Entah pakai lembutan tidak, saya tidak tahu tuh. Baik. Makanya dimulai dari keyakinan Nabi menyatukan itu dengan apa? Dengan menyamakan sumber referensi meraji' dalam memahami agama ini, sehingga akhirnya mereka rela dengan sepenuh hati menerima apapun yang datang dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun tidak sesuai dengan keinginan hati, apalagi yang diterima turun-temurun berupa adab, adat dan tradisi. Disitulah memang awalnya berat, tetapi lama-kelamaan terbukti bahwa yang dibawa Nabi itulah yang membuat kita sebati dan sehati. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah semangat kita lagi untuk meneruskan kajian-kajian seperti ini. Sekira cukup. Ini usah masuk dulu, baru mukadimah. 6. Taib. Syekh? Taib. Sekarang kitab ada sama antum semua. Syekh menyebutkan dalam mukaddimah. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis adalah Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Beliau adalah profesor di bidang akidah di dulu Jamiatul Imam Muhammad Sulaiman Islamiyah di Riyadh, dan seperti kata saya di dulu sudah pernah ke Indonesia beberapa kali mana. Nah, dan di Madinah pun juga beliau sering datang dulu dalam berbagai kegiatan dan acara, khususnya yang berkaitan dengan masalah akidah. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena memang adatnya dan adabnya segala perbuatan yang baik itu dimulai dengan Bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa ajzam. Segala sesuatu yang tidak zibalin itu yang sesuatu yang bernilai, sesuatu yang baik, tidak dimulai dengan bismillah fahuwa ajzam, yakni akhta', maka dia akan terputus. Apa yang terputus? Mungkin pahalanya, karena dengan bismillah kita memulai dengan niat. Makanya kita pun kalau lupa tadi berniat lillahi ta'ala, sekarang kita mulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebab segala sesuatu yang tidak dimulai dengan niat terputus. Ada yang mengatakan terputus barakahnya, tadi mengatakan terputus pahalanya, dan ada yang mengatakan terputus barakahnya. Tanda karena dia ilmu, dan ilmu seperti kata sebagian ulama as-salaf mengatakan ma u'tiya ahadun ba'dal islami wal iman atiyatan khairan minal ilmi. Kalau tidak salah dari Umar bin Abdul Aziz,
tidaklah seseorang diberi pemberian setelah Islam dan iman yang lebih baik daripada ilmu. Oleh itu Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak pernah disuruh Allah minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan hai Muhammad, ya Rabbi tambahkan ilmuku. Dan ilmu kaum muslimin, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, ilmu bila bertambah semakin ringan. Kalau uang semakin bertambah semakin berat. Berat membawanya, berat menjaganya, dan lebih berat lagi menyedekahkannya. Iya. Iya, kalau semakin banyak lebih berat Syekh. Nak diberi, kita punya uang sudah jadi miliarder, sedekah 10.000 disebut orang. Mak 10.000 sedekahnya ini kan itu. Ndak diberi 10.000, kebanyakan 1 juta, mak lalu Allah dah banyak itu. Akhirnya daripada itu setiap ada kajian-kajian, aja hadir kajian lain namanya ada kota impak yang berjalan akhirnya jadi penghalang itu. Orang tidak bersedekah. Tapi kalau ilmu tidak. Saking mulianya ilmu, orang tak berilmu pun bertindak seperti orang berilmu. Sehingga banyak tampil pula orang-orang seperti berilmu padahal kosong dari ilmu. Nasallallahu salamatal afiyah. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kemudian terputus apa tadi? Pahalanya terputus, barakahnya. Kemudian muqaddimah. Kalau ulama-ulama dulu menulis memang hampir tidak ada muqaddimah. Sebagian besar tidak ada muqaddimahnya. Karena mereka itu pemahamannya cepat, pahamnya cepat. Kalau kita perlu muqaddimah. Oleh itu guru kami Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abdul Latif pernah menasihati, kalau kalian beli buku jangan masukkan rak dulu sebelum selesai dibaca semuanya. Sebelum selesai dibaca. Nah, yang kalau buku-buku yang ini mungkinlah dibaca. Tapi kalau misalnya Tarikhul Islam yang jumlahnya 82 jilid, cuman bila nak selesai, ya kan? Atau misalnya Syiar A'lamin Nubala yang 35 jilid, kapan pula selesainya? Misal. Nah, kalau tidak bisa tamat semuanya, minimal baca muqaddimahnya, khatimahnya, dan daftar isinya. Muqaddimah supaya kita tahu satu, latar belakang penulisannya. Apa sebab dia nulis kitab ini? Kalau bahasa kita sekarang rumusan masalah. Apa masalah sehingga kitab ini ditulis. Yang kedua, apa rumus-rumus yang digunakan, istilah-istilah yang digunakan, al-mustalahat, keterangan mustalahat. Kemudian apa landasan teorinya, pendekatan yang dibawakan, penelitian kuantitatif atau kualitatif, metodologi penelitian. Selanjutnya kita akan paham garis-garis besarnya, apa istilahnya, outline-nya kitab ini. Kemudian apakah tulisan ini untuk orang biasa atau kaum spesialis? Kita akan tahu di situ. Sedangkan al-khatimah adalah kesimpulan isi kitab, pokok-pokok pikiran. Yang kedua, ada di situ saran dan masukan.
Apa yang ini kan? Sedangkan daftar isi berguna bagi kita mengetahui secara detail apa saja yang dibahas dalam kitab itu. Ketika di saat diperlukan, misalnya tiba-tiba dia telepon, Ustadz bisa gantikan Ustadz dalam kajian maghrib ini, ayolah jam 5:30. Apa masalahnya? Rumusan masalahnya. Apa masalahnya? Akhirnya teringat, oh masalah ini ada di kitab ini. Tinggal ambil kitabnya, ajak kawan untuk nyetir, awak baca sambil menuju lokasi. Ada selesai pula ceramah 1,5 jam. Itu rahasia Ustaz, tapi bersabar bisa tuan-tuan buatnya. Makanya kami ini seperti nasihat guru kami dulu, mantan rektor Al-Mukallaf Syekh Ibrahim Al-Ubaid hafizahullah. Ketika saya mau pulang dengan izin Allah dapat 2 tawaran, satu di Pemkab Kampar, satu di UIN Suska. Itu sebelum tamat datang suratnya. Kalau yang pakai surat UIN Suska, kalau yang pakai utusan Pemkab Kampar. Saya karena ini perkara besar, maka saya minta pendapat dari yang kecil sampai yang paling besar. Alhamdulillah. Ada yang menteri yang saya minta pendapatnya, yaitu guru saya juga, Dr. Salim Segap Al-Jufri hafizahullah. Waktu itu masih dubes. Ada mendiang Pak Mahfud Basyuni yang sudah jadi menteri agama waktu itu. Kenapa saya bisa bertemu mereka? Saya presiden mahasiswa Indonesia se-Arab Saudi. Jadi mau tidak mau kalau mereka datang, terpaksa saja tampil. Dia orang nak tampil tapi terpaksa saja. Siapa ketua kaliannya? Terpaksa tulang nak tilangkui lo kayak tulang gitu kan. So dia kaliannya lepainya, tak lo bisa ke sana. Jadi baik. Saya sampaikan. Kayak rektor saya sampaikan, wakil-wakilnya dekan, sampai mahasiswa baru pun saya minta pendapatnya. Rata-rata mendukung, saya menerima. Tapi ada satu yang dengan syarat, yaitu rektor Jamiah Islamiyah Al-Mukallaf Syekh Ibrahim Al-Ubaid, karena sangat dekat dengan saya waktu itu. Maka bila beliau silahkan diterima dengan syarat, jangan tinggalkan durus ilmiah, jangan tinggalkan kajian-kajian baik di masjid, di sekolah, di kampus. Harus ada kajian buku, harus ada kajian buku, bukan makalah. Sebab makalah itu selalu bikin masalah. Sampai S2 S3 pun paham tuh. Makalah takkan pernah melahirkan ulama. Iya kan, makalah akan melahirkan ulama. Tapi buku ulama lah yang akan melahirkan ulama. Maka kata beliau, jangan tinggalkan kajian kitab. Apa misalnya Syekh? Kamu kan di hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau mukhtasarnya Riyadhus Shalihin, Arba'in, dan seterusnya. Sebab apa? Sebab al-idaratu taqtulul ilm. Birokrasi itu akan membunuh ilmu. Dan saya sudah coba, betul-betul berlaku. Ketika diberikan amanah menjadi direktur Ma'had Al-Jami'ah waktu itu, sehalaman susah saya selesaikan dalam sehari. Dan mulai masuk pagi, baca buku, Assalamualaikum. Datang pegawai. Oh ya, silakan duduk. Ikat tuh buka, itu kan. Habis itu habis pula setengah jam. Iya, tergantung urusan. Pergi, mohon izin Ustaz, saya izin pergi. Ya silakan. Baru 2 menit, Assalamualaikum, datang pula mahasiswa. Ya, dan sebagainya. Selesai, datang pula staf awak. Nak tanda tangan, minta pak dan sebagainya. Habis itu azan zuhur. Artinya 2 halaman sehari tidak selesai. Allah musta'an. Kadang-kadang nak pergi Perawang, tidak sampai ke Minas,
dia telepon oleh staf rektor misalnya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam, di mana? Ke Perawang. Sudah di Minas. Kata Pak Rektor, kita rapat nanti setelah maghrib. Balik lagi. Sah? Al-idaratu taqtulul ilma. Makanya dipaksa mudir Fauzan, mudir Saimin, mudir Kabid, semuanya dipaksa untuk duduk hari ini. Sebab al-idaratu taqtulul ilma. Yang kedua, beliau-beliau ini diberikan izin Ustaz ya untuk mengisi kajian-kajian di masjid-masjid supaya ilmunya tidak mati juga. Ya. Dan kepergian mereka kan juga bawa nama lembaga. Yayasan terbawa, mahat terbawa, bahkan dasman pun terbawa. Masya Allah. Pergi Ustaz Isnin ke Kuansing misalnya, kawan Ustaz Dasman, terangkat pula saya jadinya. Oh kalau Ustaz Isnin kawannya itu kena melamar diterima tuh. Iya. Saya ketika melamar menikah dulu begitu memang. Iya. Tanya ke ustadznya, oh itu temannya Ustadz Syanu tuh. Kalau itu aman tuh, aman. Sebagaimana juga orang nanya, sebagian kawan saya nelpon istrinya, bang lagi di mana? Sama Ustadz Dasman. Oh ya, baik. Kalau Ustadz Dasman aman. Apa sebab? Masih sendiri. Kan itu. Jadi tidak khawatir dia. Kalau sempat sudah dua yang saya punya, takut dia. Takut dia. Kalau Dasman aman. Alhamdulillah. Itu banyak yang nelpon. Abang di mana? Sama Dasman. Padahal baru aja cerita. Mungkin ada firasatnya kan. Akhirnya dia telepon. Akhirnya berubah haluan cerita. Jadi ikhwani kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi itulah makanya pelajaran seperti ini kita hidupkan. Mudah-mudahan insyaallah kan hanya sebulan sekali tidak membosankan Ustaz ya. Yang ketiga, saya ingin bertemu tuan-tuan ini. Sebab dulu ketika Syekh datang Ustaz Isman ya, mereka selalu menantang kami. Datang waktu itu ke Utsaimin kan. Datang Syekh Al-Jassar, hafizahullah, Syekh Al-Khudari, Sa'ad Al-Khudari, Az-Zawawi, kemudian Syekh Jasar, bukan Jasar, Pawas belakangan. Si apa namanya yang jadi apa sekarang pembina yayasan, si Jasim. Si Jasim datang, kami ditantang habis-habisan sama mereka. Ilekan bau uang, suaknya aja bahasa kitanya. Terpaksa, ya dengan gagah berani kami katakan, siap Ustaz, akan kalian lihat nanti yang menggembirakan. Kami punya banyak pasukan. Padahal ada piti tidak ada kan? Ya sampai sekarang ada orang megang piti kan tidak ada orang. Piti banyak, tapi kami hanya ikut bertanggung jawab. Kalau memegang tak boleh. Ya, cium boleh, pegang jangan. Alhamdulillah. Tapi saya lapang jadinya. Walaupun bila ada masalah di lapangan, masalah keuangan, kami ikut terpanggil. Ya Ustaz Azmi ya. Ini Ustaz Azmi dari awal-awal lagi, jazakallahu khairan. Penyabar beliau ini. Tidak pernah marah ke saya. Takut dia marah sama kita. Nah. Alhamdulillah. Jadi tapi subhanallah dengan izinnya Masya Allah terkumpul jumlah yang Masya Allah. Belum lagi para ummahat dan akhwat. Oleh sebab itu apa yang dulu dikhawatirkan ternyata menjadi sesuatu yang tidak menakutkan. Kita bisa berkumpul bersama di sini. Mudah-mudahan sehati, seia dan sekata. Berat sama diletakkan? Berat sama dipikul. Ringan sama jinjing. Insyaallah taala. Nah, kalau masalah uang, alhamdulillah terus terang kami tidak pegang. Tetapi kami bukan tidak tahu, diberitahu. Pokoknya apalagi kalau sudah ada masalah keuangan Ustaz ya, ada masalah diberitahu tuh. Gimana cara solusinya?
Awak ada berusaha jadi orang kaya, come-come terus, tidak pernah jadi. Ini terakhir kemarin come juga di orang kaya, tidak jadi juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau sempat jadi kemarin tuh kita selesaikan Al-Fauzan tuh ya. Nah, dan kuota doktor kita tambah gitu. Cuman belum Allah izinkan. Ala kulli hal, itu makanya kajian ini dihidupkan supaya tidak ilmu kita tidak mati. Ilmu kita tidak pergi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kemudian Syekh mengatakan innal hamdalillah. Memang adatnya Nabi alaihi salatu wassalam dan mutawatir hadisnya dari beliau selalu bila ingin berbicara dan berkirim surat, menuliskan, beliau tidak boleh dituliskan untuknya, selalu dimulai dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian tidak berselawat dengan kepada Rasulullah SAW, ini disebut doanya orang yang mustajil, tergesa-gesa. Nabi mendengar seseorang berdoa tidak memuji Allah, tidak bersalawat pada Rasulullah SAW, Nabi mengatakan ar-rajul ista'jal, ini orang tergesa-gesa. Maka adatnya para penulis memulai dengan alhamdulillah. Ini bukan tanpa arti, ada artinya. Naam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan minta tolong kepadanya. Memuji karena ini ilmu, ini nikmat. Kita menolong kepadanya karena ilmu itu berat menuntutnya, sehingga dihitung jihad. Duduk menuntut ilmu itu berat, makanya pahalanya seperti jihad. Kalau bukan karena pertolongan Allah, susah kita menang. Tapi karena Allah yang berikan tenaga dan semangat untuk kita, kita bisa untuk melewati masa-masa menuntut ilmu itu. Wa nastaghfiruhu, dan minta ampun kepadanya, karena barangkali dalam menuntut ilmu ada yang kesalahan yang kita lakukan, harus diamalkan, belum sanggup kita kerjakan, kita minta ampun kepadanya. Wa natubu ilaih, dan minta bertaubat kepadanya, kita bertaubat kepadanya, sebab maksiat itu jadi penggelap hati, dan cahaya ilmu itu bisa mati bila tidak, atau bila hati tidak bersih. Maka dimulai dengan bertobat kepadanya. Wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dari buruknya amalan-amalan kita. May yahdihillah fala mudhillalah, siapa yang Allah berikan hidayah, tak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan sebaliknya siapa yang Allah sesatkan, tak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Makanya ketika Abu Talib tidak masuk Islam, Nabi bersedih, lalu katakan, Nabi diingatkan oleh Allah SWT, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tak bisa beri hidayah kepada siapa yang kau inginkan, aku cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah yang beri hidayah pada siapa yang diinginkan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga sebesar-besar tawassul dengan asyhadatain. Kita memperbaharui kembali syahadat kita, tanda kita nak membersihkan iman kita. Bukan mengatakan syahadat kita dah batal, tidak. Sebab kita dalam solat setiap hari juga membaca tasyahud, syahadat. Karena tadi diulang, dikuatkan, supaya nanti ketika kita terbiasa lisan kita mengucapkan, menjelang ajal menjemput kita pun tak sulit melafazkan. Saya ingat ketika Abu Zur'at Ar-Razi, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi,
bahwa ketika akan meninggal, beliau adatnya orang meninggal kan ditalkinkan. Murid-muridnya merasa segan untuk mentalkinkan syekh besarnya. Akhirnya mereka mengatakan atau membaca sanadnya. Qala haddatsaka, telah menceritakan kepadamu Ishaq bin Rahuya misalnya. Qala haddatsana, misalnya haddatsana Zuhair misalnya. Qala haddatsana Abu Wa'il sampai kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, man qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Selesai membaca hadis itu, maka selesai pula dikeluarkan ruhnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Selesai dia baca hadis, maka selesai pula hidupnya. Walhamdulillah. Jadi begitulah cara muridnya mengingatkannya. Tidak dikatakan qul la ilaha illallah, haddatsana atau haddatsaka fulan an fulan sampai pada Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Hadhihi nubzatun fi usuli ahli sunnati wal jamaati fil aqidah. Ini adalah sekelumit atau ringkasan tentang dasar-dasar ahlus sunnah wal jamaah dalam berakidah. Tamma i'daduha wa nasruha, telah disiapkan dan dipublikasikan istijabatan li katsirina minal qurra, sebagai jawaban atas permintaan banyak pembaca, karena beliau juga punya tulisan selain ini. Tullabal ilmi minhum wal ammah, baik dari kalangan penuntut ilmu ataupun orang awam. Fi darurati ardi usuli aqidati salafi wa qawaidiha, yaitu pentingnya untuk menyajikan ardi usul, menyajikan usul dasar-dasar aqidati salaf, aqidah as-salaf, wa qawaidiha, dan kaedah-kaedahnya, bi ibaratin mujazatin, dengan bahasa yang ringkas, wa uslubin wadih, dan memakai uslub tata bahasa yang mudah, ma'altizamil alfadhis syar'iyyah, tapi tetap konsisten menggunakan lafaz-lafaz yang syar'i, al-ma'thura anil a'immati qadral imkan, yang sudah terbiasa digunakan oleh para ulama sebelumnya sedapat mungkin. Bizalika khalal bahthu minat tafsilati wa ta'arif, karena dia ringkasan, maka tulisan ini tidak mengandung perincian yang detail, wa ta'arif, definisi-definisi, wal adillah, dan dalil-dalil, wal asma, nama-nama, maksudnya nama-nama para ulama yang menyampaikannya, wan nuqul, atau nukilan-nukilan dari berbagai atau kutipan-kutipan, wal hamamis, dan catatan-catatan kaki, allati qad takunu daruratan ahyanan, yang kadang-kadang dibutuhkan, fa inna ar-raghbata fi tahqiq hadzal matlab, sesungguhnya keinginan untuk merealisasikan tuntutan ini, fi kutaybin khafifil mahmal, dalam sebuah kitab kecil yang mudah dibawa, wal mu'nati, dan murah harganya, ya murah harganya, halat duna zalik, menjadi penghalang untuk menyebutkan perincian tersebut. Jadi supaya kitab ini tidak terlalu berat, baik membawanya maupun membelinya, maka ringkasan perincian, definisi-definisi itu tidak dimasukkan dalam kitab ini secara umum, tapi ada sebagian yang tidak mungkin tinggalkan. Wala'alla hadzal bahtha yakunu nawatan, semoga tulisan ini menjadi
bibit atau menjadi landasan bagi muallifin mutakhassis, bagi penulis yang spesialisasi di bidang akidah, yastawfi ma naqas, untuk menyempurnakan kekurangan, wa yulabbi ragbatal mustazid insyaallah, dan mengabulkan keinginan orang yang ingin lebih banyak lagi penjelasannya insyaallah. Hadza wa qad tamma arduhu ala kullin. Kitab ini setelah ditulis atau ketika belum diterbitkan telah direview oleh beberapa orang guru-guru besar akidah di masa beliau. Yang pertama, Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, salah seorang ulama besar di Arab Saudi juga. Wa Fadilul Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman, juga salah seorang guru besar akidah di Jami'ah Islamiyah dan pengajar tetap di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Di antara kitabnya yang jadi rujukan utama dalam akidah adalah Syarah Kitab At-Tauhid min Sahih Al-Bukhari, di Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga adalah Dr. Hamzah bin Husain Al-Fi'r. Saya tidak biasa dengan beliau. Kemudian Dr. Safar bin Abdurrahman Al-Hawali, ini guru besar akidah dulu di Ummul Qura, Mekah. Wa kullu minhum ashama mashkuran bima abdahu min idhafatin wa malhudatin jazahumullahu khairan. Masing-masing mereka telah menorehkan catatan dan pendapat-pendapat yang saya tambah, atau idhafatin, tambahan-tambahan, wa malhudat, catatan-catatan yang perlu dimasukkan. Jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Wa asallallahu ta'ala, saya memohon kepada Allah, ayyaj'ala amalana, semoga menjadikan amal kami ini khalisan liwajhil karim, ikhlas karena Allah yang Maha Mulia. Wa sallallahu wasallam wa baraka alal mabthi rahmatan lil alamin. Selawat dan salam kepada Rasul yang diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam, Nabiyyina Muhammadin, Nabi kita Muhammad, wa alihi wa sahbihi, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Katabahu Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, ditulis oleh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal fi al-thalis min syahri Ramadan am 11 wa 400 wa alf lil hijrah, ditulis tanggal 3 Ramadan 1411 Hijriyah. Nah, karena ini mukaddimah, kita cukupkan dengan mukaddimah juga. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita memulai dengan isinya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.